Salah satu tema paling populer dalam dunia sufistik atau spiritual keislaman itu adalah terkait kosakata radiyatan maradiyah, ridha dan diridai. Apa maksud ridha dan diridai? Begini, ridha itu artinya kita rela, sekilas begitu. Sedangkan di mardiyah itu diridai atau Allah itu senang sama kita. Jadi ridha dan diridai, kita senang. Kemudian pada level sisi sebelahnya itu Tuhan pun senang sama kita. Itu dua hal yang seharusnya bertemu. Sebab boleh jadi kita senang terhadap sesuatu, belum tentu Allah itu senang sama yang menurut kita itu benar. Menurut kita sesuatu itu benar lalu kita lakukan, atau baik lalu kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah Allah itu juga memiliki pemikiran yang sama? Apakah Allah juga senang dengan apa yang kita lakukan itu? Belum tentu. Jadi belum tentu apa yang kita pikir baik itu baik menurut Tuhan. Belum tentu apa yang kita pikir itu benar menurut Allah. Jadi harus klik, kita senang, menurut kita benar, menurut kita baik, menurut Allah juga begitu. Itu baru sempurna, itu baru beragama secara kamil, secara sempurna. Karena ketika kita mencapai dua hal ini, kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Apa yang kita yakini benar dan dikonfirmasi oleh Allah bahwa itu juga kebenaran. Bagaimana cara memahami ini secara lebih detail? Begini ya, bayangkan kalau Anda seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus. Anda menulis skripsi, lalu di paragraf tertentu Anda menulis sedemikian rupa bagus sekali dengan kalimat yang menurut Anda sangat sempurna, dengan data, dengan penjelas-penjelas yang begitu indah dan baik menurut Anda sebagai mahasiswa. Pertanyaannya, apakah paragraf itu juga disenangi, dianggap benar, disukai atau dikonfirmasi bahwa itu oke oleh pembimbing Anda, oleh supervisor Anda? Itu pertanyaannya. Kenyataannya kan tidak selalu begitu, bahkan sering sekali dicoret atau diobrak-abrik. Karena sesuatu yang menurut kita pikir itu benar, belum tentu benar menurut orang yang lebih ahli, lebih paham, lebih tahu dari kita. Begitu juga kalau Anda misalnya di kantor, tiba-tiba ada undangan untuk menghadiri seminar ya, di luar kota, di Jakarta misalnya, Anda berada di daerah. Menurut Anda seminar ini penting untuk kantor Anda, untuk membackup pengetahuan Anda, organisasi Anda atau dinas Anda. Lalu pertanyaannya, apakah menurut pimpinan Anda di kantor ini penting nggak? Dia senang nggak Anda ikut ini? Dibolehkan nggak? Disenangi nggak menurut pimpinan Anda yang paling tahu visi organisasi secara keseluruhan, yang menentukan arah gerak daripada dinas ataupun institusi Anda? Belum tentu kan? Belum tentu apa yang Anda yakini bahwa ini benar itu dibenarkan oleh pimpinan Anda. Belum tentu apa yang Anda yakini baik memang sekilas baik, tidak bertentangan dengan hukum secara normatif, that's fine. Oke, tapi belum tentu menurut supervisor Anda itu juga baik. Artinya menurut Anda itu benar, pimpinan belum tentu. Menurut Anda itu baik dan benar, menurut Allah juga belum tentu begitu. Jadi harus ada ketemu antara ridha pada sisi kita dengan diridai pada sisi Tuhan. Itu baru sempurna namanya. Itu namanya ihsan kamil, terjawab, konfirmatif kebenarannya secara hak. Tuhan menjawab bahwa itu bagus dan baik ataupun benar, etis dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita beragama untuk mencapai level ridha dan diridai? Kalau sekedar beragama pada level ridha, artinya cuma kita yang mengerti bahwa itu baik, cuma persepsi kita aja bahwa itu baik, itu ada pada level syariat. Syariat itu kan dalil-dalil hukum-hukum, generic rules of religion, generic rules of right and wrong. Jadi ada dalil-dalil, memang ada kitab yang secara umum sudah menetapkan bahwa ini baik, ini buruk. Nah, itu dia secara umum. Jadi kita sebagai manusia secara umum punya pedoman teks,
untuk kita tafsirkan kemudian baik atau buruk. Jadi ada teks mengatakan bahwa A, B, C, D itu baik atau buruk. Tapi ketika teks ini dibawa pada konteks realitas di luar kitab, di luar teks, kita menemukan sesuatu di alam ini, di tengah masyarakat, kan harus kita interpretasikan lagi bahwa ini baik atau buruk, benar atau tidak benar, etis atau tidak etis. Jadi ada tafsiran lagi muncul di situ. Karena itu syariat itu sebenarnya juga disebut sebagai ilmu akliyah, dalil teks yang dikombin dengan dalil akal. Ada tafsirnya lagi, ada kiasnya lagi, ada fatwanya lagi, ada upaya memahami sehingga melahirkan produk-produk hukum lebih detail menurut pemikiran manusia, sehingga lahir mazhab pemikiran dan sebagainya. Jadi sangat dipengaruhi oleh konteks pemikiran manusia. Jadi syariat itu ya kemudian akhirnya adalah kebenaran menurut persepsi pemikiran keagamaan manusia dalam mazhab atau metode berpikir tertentu. Ya, itulah disebut dengan ridha. Jadi mereka sudah coba memahami menurut persepsinya bahwa ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram menurut persepsi pemikiran. Tapi bagaimana menurut Allah? Ini yang belum terjawab. Misalnya begini, tiba-tiba Anda lagi berbicara, sekian lama berbicara, menurut Anda ketika sudah 1 jam berbicara, Anda menganggap ini baik berbicara. Tapi menurut Allah bagaimana? Apakah setelah 1 jam berbicara masih perlu dilanjutkan 2 jam? Menurut Anda baik, menurut Allah bagaimana? Nah, untuk paham bagaimana menurut Allah, Anda harus ngomong dengan Allah. Kan kira-kira begitu. Harus ditanya langsung pada Allah, ya Allah senang gak kalau aku ngomong 1 jam lagi? Kalau Allah jawab senang, berarti ya bagus, ridha dan ridhai. Kalau enggak. Tapi manusia tidak punya kemampuan untuk sampai pada level itu. Karena untuk sampai pada level itu harus naik ke level tarikat, kepada jalur pembuktian lebih lanjut. Bagaimana mengkoneksikan jiwa kita dengan Allah sehingga terjadi kontak, punya kemampuan berkomunikasi, sehingga kita bisa menanyakan, bisa mensonding baik buruk sesuatu yang kita lakukan, apakah itu disetujui oleh Allah atau tidak. Dalam tasawuf ini diuraikan. Al-Ghazali misalnya dalam kitabnya juga sering menyebut tentang muraqabah. Muraqabah kemampuan untuk memahami alam pikiran Tuhan. Apakah sejalan nggak dengan apa yang sedang kita kerjakan atau pikirkan? Jadi ada manusia punya kemampuan untuk itu. Itulah disebut dengan koneksi. Itu disebut dengan rujuk. Karena ayat ini juga berhubungan dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi hanya jiwa yang tenang yang bisa terkoneksi dengan Allah. Jiwa tenang itu apa? Jiwa manusia ini kan tersusun dari gelombang-gelombang. Makanya dalam ilmu consciousness itu secara saintifik dibuktikan bahwa ini kita memiliki banyak sekali gelombang. Level syariat itu gelombang manusia itu masih pada level beta, masih coba menafsirkan baik buruk menurut alam pikiran masing-masing. Tapi ini harus di-upgrade gelombang ini sampai ke alfa, ke theta, delta, sampai ke gamma. Pada level gamma itu lewat kekuatan gelombang ruhaniah lainnya dari seorang ruhani mursyid atau guru atau jibril atau rasul, bisa di-upgrade gelombang itu sampai kepada Allah, sehingga terjadi kemampuan untuk rujuk. Itulah disebut dengan yaitu nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang gelombangnya sudah steril, stabil, dibersihkan, disucikan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rujuklah engkau dengan Tuhanmu. Jadi jiwa yang sudah tenang itu bisa rujuk, terkonek kembali dengan Allah. Fadkhuli fi ibadi. Jadi sudah konek dengan Allah, terjadi komunikasi, tahu kemauan Allah apa, baik menurut Allah apa, baru kita bisa patuh sesuai dengan keinginan Tuhan secara hakiki, secara hakul yakin. Nah, inilah disebut dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah seseorang yang menafsirkan kebenaran menurut persepsinya, menurut akal dan pikirannya, tapi tahu secara konfirmatif apa maunya Tuhan. Itulah hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang-orang yang disebut sebagai dijamin masuk surga, karena sudah berinteraksi dengan Allah sejak di dunia. Tentu akan berlanjut sampai ke akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.